Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di akhir pekan ini seperti biasa, saya akan mereview bagaimana penampilan para pemain timnas bersama klubnya masing-masing. Dan tentu dini hari tadi, pada Sabtu dini hari ada beberapa para pemain kita yang bermain bersama klubnya masing-masing. Langsung saja kita mulai dulu dari kompetisi Liga Belanda, di mana di Eerste Divisie Nathan Chuaon kembali tampil bersama klubnya Willem II menghadapi tim reserve-nya Ajax ya, yaitu Jong Ajax. Di mana di pertandingan tersebut Nathan dan klubnya Willem berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Tentu ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi Willem, dan tambahan 3 poin ini membuat Willem saat ini berada di peringkat ke-7 klasmen sementara dari Eerste Divisie dengan raihan 11 poin. Nah, tentu lagi-lagi Nathan kembali dipercaya sebagai starting line up dan bermain full selama 90 menit. Dan ya seperti biasa, Nathan tampil cukup solid di lini pertahanan, melakukan 2 kali blok, 1 kali sapuan, dan 1 kali intercept di sisi pertahanan. Sementara dari segi penyerangan, Nathan 1 kali melakukan create change dan 1 kali melakukan tembakan ke arah gawang atau on target ya. Nah, dan tentu di 3 laga beruntun ini Nathan bersama Willem selalu dipercaya oleh pelatihnya untuk menjadi starting dan juga bermain full selama 90 menit, dan ini adalah kabar yang sangat baik ya bagi Nathan dan tentunya bagi tim nasional Indonesia juga, di mana Nathan saat ini sudah mulai kembali mendapatkan kepercayaan bermain, menit bermain, dan jam terbang. Semoga kedepannya Nathan ini terus diberikan kepercayaan dan terus menjaga konsistensi penampilannya bersama Willem II. Ya, bukan tidak mungkin jika Nathan konsisten, tidak harus menunggu sampai akhir musim, bisa saja nanti di pertengahan musim tiba-tiba ada klub dari belahan dunia lain yang melirik Nathan. Itu bisa saja nanti di pertengahan musim atau di bursa transfer musim dingin untuk merekrut Nathan jika Nathan benar-benar bisa kembali performanya seperti halnya ketika bersama timnas U23 atau lebih dari itu gitu ya. Lalu kita bergeser ke Belgia, di mana ada Dender ya, klubnya Ragnar Oratmangun harus mengakui keunggulan dari KA Gen ya dengan skor 3-0. Dan di laga tersebut Wahaji Ragnar bermain di babak kedua ya dari bangku cadangan, kurang lebih sekitar 24 menit bermain sebagai pemain pengganti, dan ya tidak banyak apa ya yang bisa ditawarkan juga dari Ragnar Oratmangun karena hanya bermain selama 20 menit, tetapi ada 1 kali dia melakukan create chance ya di pertahanan atau di gawang dari lawan. Nah, tentu dengan kekalahan ini Dender saat ini terpuruk di dasar klasmen sementara Liga Jupiler Pro Belgia ya. Nah, Ragnar ini baru dimainkan lagi sejak terakhir kali dimainkan dia pada bulan Agustus lalu, tanggal 21 Agustus kalau tidak salah ya. Tentunya sebelum kemarin FIFA Matchday, dan tentu kali ini Ragnar baru dimainkan lagi, dan mudah-mudahan di laga-laga ke depan Ragnar bisa kembali mendapatkan menit bermain. Tentu ya Ragnar ini dibutuhkan nanti di tim nasional Indonesia ketika nanti di FIFA Matchday bulan Oktober di kualifikasi Piala Dunia round 4 ya. Karena memang ketika Ragnar bergabung bersama timnas Indonesia itu awal-awal dia benar-benar sangat menjadi tumpuan lah di lini depan timnas ya, sebelum datangnya Ole, Miliano, dan hilang sebagainya gitu. Tentu Ragnar ini diharapkan menjadi pemain yang bisa mengobrak-abrik sisi pertahanan lawan, dan ya semoga penampilannya Ragnar dengan jarang diberikan kesempatannya bermain oleh Dender tentu itu tidak apa ya menurunkan kualitas dia dari sisi kualitas penyerangannya gitu. Lalu masih dari Belgia ya, di
Divisi 2 Liga Belgia ada Joy Pelupesi bersama Lomel. Seperti biasa, Joy Pelupesi ini selalu dipercaya menjadi starting line up dan sayang sekali di pertandingan tersebut harus mengakui keunggulan lawannya ya dengan skor 2-1 dari Jong Geng ya kalau tidak salah. Kalah dengan skor tipis 2-1 dan saat ini Lommel masih berada di klasmen ketiga sementara di divisi kedua Belgia dan kurang lebih sekitar 70 menitan Pelupesi ini bermain lalu seperti biasa digantikan. Jadi memang walaupun Joy ini tidak selalu tampil selama 90 menit tapi memang dia selalu diberikan kepercayaan oleh pelatihnya tampil sebagai starting line up dan menjadi lini tengahnya dari Lommel gitu. Baik di musim lalu maupun di musim ini. Ya, selama Joy Pelupesi ini tidak cedera dan tidak akumulasi kartu, pastinya dia akan terus dipercaya oleh pelatihnya untuk mengisi lini tengah dari SK Lommel ini ya. Karena mengingat usianya juga sudah menginjak kepala 3 ya. Dia berkarir saat ini di Belgia di divisi 2 itu sudah lebih dari cukup untuk seorang Joy Pelupesi yang usianya sudah menginjak usia 30 tahun gitu ya. Lalu kita bergeser ke ASEAN ya, dimana kemarin ada Asnawi Mangku Alam bermain bersama Port FC. Ini adalah pertandingan keempatnya dan berhasil membantu Port FC menang atas Chonburi ya dengan skor 3-0. Asnawi ini bermain sebagai back kiri dan tentu sangat luar biasa ya, solid di lini pertahanan dan membantu lini serang dari Port FC juga. Walaupun di beberapa pertandingan ke belakang Port FC ini di awal-awal Liga Thailand kesulitan gitu ya. Tetapi saat ini udah mulai naik mendekati papan atas. Saat ini berada di peringkat keberapa ya kalau tidak salah 5 atau 6 gitu Port FC ini. Nah, tentu dengan diberikannya lagi kesempatan Asnawi ini oleh Port FC mendapatkan menit bermain, apakah nanti di 2 laga berikutnya akan kembali mendapatkan menit bermain, dan tentu ini akan menentukan nanti apakah Asnawi ini akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk Oktober nanti atau justru akan semakin tersisihkan oleh para pesaing-pesaing lainnya. Mengingat di posisi Asnawi juga saat ini ada Sandy Walsh, ada juga Kevin Dix, tentu Jakob Beance juga bisa di situ ya. Jadi memang benar-benar persaingannya sangat-sangat ketat dan padat sekali ya gitu. Itu mungkin beberapa pertandingan di hari kemarin dan juga dini hari tadi, dan di malam ini kita akan menantikan nanti di Ligue 1 Prancis di mana klubnya Calvin Verdong Lille akan bertandang ke markas Lens. Kita nantikan apakah Verdong akan debut dini hari nanti atau belum gitu ya. Lalu juga ada derby Indonesia di Eredivisie di mana ada Fortuna Sittard akan menghadapi FC Utrecht. Justin Hamner menghadapi Miliano Jonathans. Lalu juga di Liga Slovakia ada AS Trenčín, tetapi sepertinya Marcelino belum bergabung ya bersama klubnya ini. Ada yang bilang juga mengatakan bahwa Marcelino masih ada di Indonesia karena masih terkendala dengan visanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan masalah-masalah administrasi ini segera diselesaikan, mengingat ya sebentar lagi juga ya kurang lebih 2 mingguan lagi tentu para pemain akan kembali lagi bergabung bersama timnas gitu, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.